Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab riba. Apa sih itu riba? Secara bahasa, kata riba berarti az-ziyadah yang artinya tambahan, dan an-nubuwu yang berarti berkembang, al-ulu yang berarti membesar, al-irtifa yang berarti meningkat. Riba merupakan suatu tambahan lebih dari modal asal. Biasanya transaksi riba sering dijumpai dalam transaksi utang piutang, di mana kreditor meminta tambahan dari modal asal kepada debitur. Tidak dapat dinafikan bahwa dalam jual beli sering terjadi praktek riba seperti tukar menukar barang yang tidak sejenis, melebihkan atau mengurangi timbangan dalam takaran. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Mbak Rifa, mau berutang kapan? Ini udah jatuh tempo loh. Hari ini ada sih, tapi cuma ada segini doang, Mbak. Kok segitu doang sih, Mbak? Ya mau gimana, pendapatan saya lagi berkurang. Ya kan Mbak, ketentuannya gak segitu, nyanyi segitu. Banyak tau Mbak, kalau Mbak nunda lagi nanti tambah banyak bunganya. Tapi saya adanya segini. Ya gak bisa dong Mbak, harus bayar sesuai yang ada di catatan. Terus gimana? Ini mau jadi rumah. Sini sampai sekarang, tapi nanti kamu harus bayar secepatnya ya. Iya siap, Mbak. Maaf ya, Mbak. Ya, Kasih, Mbak. tadi kan pinjam uang ke rentenir. Iya, ini kenapa? Buat apa? Jadi kan rentenir itu. Kan pendapatan saya lagi berkurang, jadi ya saya pinjam. Kebetulan pas itu lagi ada rentenir di rumah saya. Harusnya nggak boleh Pak pinjam-pinjam ke rentenir itu, karena kan di rentenir itu pasti adanya namanya riba, karena kan setiap rentenir itu tadi ada temponya juga kan, setiap peminjam kalau misalkan batas temponya itu lebih berarti ada apa tuh penambahan di uangnya kan, itu nggak boleh, itu menjadi riba loh Kak. Oh, begitu. Ya udah, jadi saya nggak mau utang di rentenir lagi. Iya kayak gitu aja, mendingan pinjam ke teman aja gitu yang nggak ada berbasis bunganya gitu. Terima kasih ya ngasih tahu. Iya. Cuplikan film pendek tadi yaitu riba termasuk ke dalam riba nasia, di mana riba nasia yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan bayar utang atau namanya bunga. Di situ kan ketika kita meminjam uang kepada rentenir, terus dia mensyaratkan ketika ada jatuh tempo, ketika mau bayar agak jatuh dengan temponya berarti akan ditambahkan dengan bunga-bunganya itu. Bagaimana sih cara untuk menghindari riba? Yang pertama itu biasakan selalu hidup sederhana. Kita tidak boleh memaksakan gitu. Ketika kita tidak mampu, kita tetap memaksakan. Bagaimana caranya agar kita tuh terlihat mewah, terlihat wow, terlihat kaya gitu. Jadi itu tidak boleh. Yang kedua itu menghindari kebiasaan berhutang. Nih, ketika kita mau berhutang, kalau misalkan kita itu masih belum tidak butuh banget, itu tidak boleh menghutang. Tapi ketika
kita emang butuh banget itu untuk mengutang itu, ketika kita udah nggak ada sama sekali uangnya, terus kita untuk mengutang itu nggak apa-apa, tapi jangan sama ke rentenir. Bagaimana cara menghindari riba dalam jual beli? Ketika kita berjualan ternyata barang yang kita jual sama dengan barang yang teman kita jual juga, maka di situ kita tidak boleh mengurangi harganya ataupun melebihkan harganya dengan apa yang dijual sama teman kita itu. Apa sih gitu hikmah diharamkannya berbuat riba itu? Yang pertama itu kita akan jauh dari namanya sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan milik kita. Ya kita ketika di dunia kita enak banget gitu kan menikmati harta-harta milik orang lain, tapi nanti di akhiratlah kita bakal yang namanya sengsara. Yang kedua itu agar terhindar dari yang namanya permusuhan dan kebencian. Ketika kita gitu melakukan riba gitu, pasti banyak orang yang membenci kita, banyak orang yang memusuhi kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.